Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kiptiani selaku pengawas pembina UPT SD SDN 3 Gedok, yang kami hormati Ibu Sudarti selaku Ketua Komite SDN 3 Gedok, Bapak, Ibu, dan karyawan-karyawati SDN 3 Gedok yang saya hormati, Ibu-ibu paguyuban SDN 3 Gedok yang saya hormati pula. Hari ini kegiatan kita bertemu di sini adalah mendiskusikan, yaitu diskusi tentang perbaikan layanan sekolah yang berpihak pada murid melalui perencanaan berbasis data menuju sekolah yang dicita-citakan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita itu akan membahas tentang bagaimana toh sekolah yang dicita-citakan. Mungkin selama ini Bapak Ibu nggak tahu apa toh yang dilakukan sekolah, apakah sekolah itu berencana atau tidak. Pernahkah Bapak Ibu di sini diajak menyusun sebuah rencana kegiatan sekolah? Belum ya? Karena selama ini yang menyusun adalah Bapak Ibu guru bersama saya, dan mungkin Bu Darti hanya ditanya, Bu gimana, hanya untuk pertimbangan gitu, Bu Darti ngapunten. Jadi di sini kami diminta untuk benar-benar mengajak panjenengan itu untuk memikirkan sekolah. Kegiatan hari ini tujuannya adalah Bapak Ibu itu memahami tentang rapor pendidikan. Loh, ada tuh rapor pendidikan. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu kalau ternyata sekolah itu yang duwe rapor. Yang punya rapor itu tidak hanya siswa, tapi juga juga sekolah. Yang kedua, Bapak Ibu akan tahu dari rapor itu akan tahu kondisi bagaimana sekolah ini. Jadi tidak hanya akreditasi, tapi tiap tahun itu ada yang namanya rapor pendidikan, sehingga panjenengan tahu posisi sekolah ini seperti apa. Yang ketiga, saya itu sebagai wali murid, apakah hanya wes anakku sekolah wes, sebagai komite seperti tak tanda tangani wes, di situ. Dan yang ketiga yaitu di sini panjenengan mampu memberikan masukan demi perbaikan layanan di sekolah. Nanti setelah ini, kemudian setelah kegiatan ini harapannya adalah tersusunnya program perbaikan layanan sekolah yang berpihak pada murid melalui perencanaan berbasis data menuju sekolah yang dicita-citakan. Monggo, ini terus turun melalui siklus peningkatan layanan sebagai strategi. Kemudian juga saya yang pertama memaparkan visi dan misi. Visi dan misi kita adalah yang telah kami susun. Mungkin nanti redaksionalnya di lain hari bisa dibetulkan Ibu, karena juga ini belum sempat membetulkan. Visinya yaitu mewujudkan insan mulia yang berkala sangat luas. Memang pada awalnya itu masih sangat luas, untuk kenapa tidak ada prestasi di situ. Memang di awal itu saya yang utama adalah mulia itu insan mulia itu sebenarnya mungkin nanti saya akan menjadi insan yang religi. Di sini lebih pasnya mungkin di situ bahasanya. Tapi untuk kali ini kita masih tetap pakai itu insan mulia berkarakter profil pelajar Pancasila. Ternyata itu juga belum betul karena itu masih terlalu global. Jadi profil pelajar Pancasila yang seperti apa itu juga perlu diperbaiki. Dan untuk berwawasan global ini memang saya tetap mungkin memegang untuk berwawasan globalnya. Tapi untuk yang insan mulia dan karakter profil Pancasila itu masih perlu perbaikan. Yang PPT Pak, layanan secara partisipatif UPT SD 3 Gedok, lanjut. Sebentar. Nanti yang dibutuhkan adalah peran serta panjenengan dalam mencari akar masalah di sekolah ini. Yang pertama yang saya akan tunjukkan adalah rapor pendidikan Excel keluar dari slideshow.
kita mulai tadi tepat waktu jam 11. Kemudian Bapak Ibu yang punya bawa HP tolong di silent, ya, sepakat, nanti tidak usah dimatikan. Kemudian hadir penuh, jadi panjenengan boten ngobrol piyambak, kita betul-betul ikut dalam kegiatan ini. Kemudian nanti panjenengan tolong kalau ada ide dari temannya atau ada kekurangan dari sekolah, betul-betul memberi masukan kepada kami. Jadi saling menghargai kolaborasi dan aktif berpartisipasi. Kemudian yang terakhir, kita tidak tegang gitu di sini. Oke, ya Pak Min. Nah, selanjutnya, dan sebenarnya kita mau berkelompok. Nanti saya minta tolong kepada Ibu Guru nanti bertukar tempat dengan wali murid, karena nanti ada kegiatan kita perundingannya biar tahu kemana atau arah pemikiran kita. Jadi nanti mungkin saya mohon maaf, mungkin nanti saya minta untuk dari Bu Guru misalkan tukar tempat biar ada, atau membawa kursi untuk kita bagi berapa kelompok, 1, 2, 3, 4, satu guru membantu satu kelompok gitu ya. Ini ambil kursinya aja. Ya lanjut. Nah, kita saat ini pada tahap identifikasi masalah di sekolah ya, Bapak Ibu. Kita itu mengidentifikasi ada apa toh masalah di sekolah. Lanjut. Nah, kita mengidentifikasi dengan pertama merefleksi, yaitu meninjau dan menetapkan mana area layanan yang harus memprioritaskan atau menjadi fokus warga sekolah untuk ditingkatkan. Lanjut. Ini lanjut, ya sama, urutannya sama. Nah ini yang pertama ingin menunjukkan bahwa sekolah kita itu bisa menjadi sekolah yang dicita-citakan. Kira-kira panjenengan itu punya cita-cita enggak toh? Nyekolahnya anaknya di sini punya angan-angan? Pengen enggak membantu sekolah ini menjadi sekolah seperti yang diangan-angankan panjenengan? Ya, alhamdulillah pengen. Nah, ciri-ciri sekolah yang bisa dicita-citakan, ciri-ciri sekolah yang dicita-citakan itu pembelajarannya yang berpusat pada murid. Jadi enggak sakarepe gurune. Nggih, sakarepe gurune aku sekolah ini, tapi sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua, pendidik reflektif dan gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Ini pendidiknya. Iklim sekolah yang aman, inklusif dan layanan kebinekaan. Yang terakhir adalah kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Lanjut. Identifikasi ya. Pendidikan SDN 3 Gedok mengalami peningkatan paling tinggi. Numerasi itu apa? Mirip matematika tapi bukan matematika, Bu. Numerasi itu yang berhubungan dengan hitungan tapi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak itu siap misalkan tentang berapa kilo sampai putus tuku brambang, sampai putus tumbas minyak, bedane ukuran minyak dengan ukuran brambang kan tahu seperti itu. Jadi itu untuk numerasi beda. Kalau ditanya 1 kilo berapa on, nah beda lagi. Kalau beli kan gula setengah kilo, nah belinya setengah on, nah itu keliru ya. Jadi itu numerasi juga. Belikan 5 on, bawahnya 5 kilo, itu numerasi. Tapi kalau ditanya 5 kilo itu berapa on, itu baru matematika. Jadi kemampuan numerasi itu kemampuan bermatematika di dalam kehidupan sehari-hari. Itu di sini paling tinggi. Dan dari seluruh capaian tahun ini, kemampuan numerasi menjadi indikator dengan capaian terbaik. Meski demikian, iklim keamanan satuan pendidikan adalah indikator yang mencapai terendah keamanan sekolah. Loh, iklim keamanan, iklimnya ya Bu, bukan keamanannya, tapi iklimnya. Dan
nilainya paling rendah. Ada apa dengan di sini? Terkait rokok, minuman keras dan narkoba. Nah, ternyata di situ contoh upaya untuk membenahi ini adalah dengan melalui peningkatan kompetensi undang-undang. Jadi di sini panjenengan diajak, saya membayangkan juga pas melihat ini mungkin jenengan bosan karena ini hal yang pertama. Tapi kalau ini kita lakukan setiap kali, setiap tahun ya Bu, ini setiap tahun kita lakukan bersama-sama, insya Allah ini tidak membosankan karena demi putra putri dan gak salah dalam kita itu mengelola putra putri panjenengan. Oke, turun pamit. Terkait ini hijau semua dan alhamdulillah nilai numerasi dan literasi kita 100%. Ini satu kota nggak tahu ada berapa sekolah Bukit yang bimbingan yang binaan panjenengan, ada berapa sekolah yang nilai literasi dan numerasinya 100? Kira-kira cuma satu saja. Ya alhamdulillah Bu, itu Bu satu-satunya. Jadi kita itu lebih percaya diri. Mudah-mudahan Bu Riris yang sekarang juga pegang kelas 5 nanti juga bisa membawa ya. Itu tidak peran guru kelas 5 saja, tapi juga peran yang lain, guru kelas sebelumnya itu juga sangat berperan. Langsung pada rapor yang setelah tahu ini nilainya, ini juga ada yang namanya rekomendasi. Jadi di rapor itu ada ditunjukkan yang namanya rekomendasi. Kita bagi menjadi kelompok, ada 4 kelompok. Bapak Ibu guru nanti mendampingi kelompok, tiap kelompok ada 1, 2, 3, 4. Jadi nanti kita identifikasi bersama-sama. Ini kalau kemarin saya dapat ilmu ketika diklat itu kepemimpinan itu sekarang tidak sendiri. Ini yang namanya kepemimpinan bersama-sama. Ketika P5 Pak Manu jadi ketuanya. Ketika acara apa Bu Arun jadi ketuanya. Dari gantian panjenengan bisa jadi ketika rekreasi wali murid jadi ketuanya. Itu namanya pemimpinan bersama-sama, bukan sendiri saya maju diri. Jadi untuk identifikasi masalah kita langsung monggo kami persilakan, ada 1 Bapak Ibu guru yang mendampingi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Kalau dapat kursi ada Pak Manil di sini, Pak Manil. Jangan. Enggak apa-apa. Sesuai dengan yang ada di rekomendasi rapor pendidikan Bapak Ibu. Rada gede nih titik Pak Nih. Iklim keamanan satuan pendidikan. Nanti terus itu hubungannya perlukan ditulis di situ. Untuk nomor 1 D4 ya, D4 1 itu kira-kira D4 10 pengalaman peserta didik terkait rokok. Jenengan Bu, jenengan paling usul nang ke Bapak Ibu guru di situ atau jenengan yang nulis itu usul, Bu, anak-anak itu sepertinya butuh ini loh Bu,
monggo silahkan dimasukkan di situ. Kalau yang mungkin untuk yang E5.1 program dan kebijakan nanti kita intern nambah dari Bapak Ibu guru saja. Yang peran serta wali murid, jadi ini saya minta tolong bantuan dari panjenengan untuk kira-kira yang pertama ini monggo kira-kira anak-anak itu dikapak nih, monggo jenengan yang perlu diperbaiki apa nih? Dikapak nih, dan karena ditanya di sekolahmu ada yang rokok, pernah enggak bu gurumu melarang merokok? Pernah enggak bapak ibu gurumu memberitahu tentang rokok atau tentang narkoba? Lah ini jawaban jujurnya anak-anak ketika tes di ANBK. Jadi muncul ternyata tentang rokok dan narkoba itu menurut laporan ini masih kurang. Berarti ada yang kurang dalam kegiatan di sekolah. Monggo. Tapi sebenarnya mungkin kami sudah melangkah dulu kemarin itu setelah rapot ini keluar, langsung saya dengan Pak Fahmi dan teman-teman itu mengadakan sosialisasi bahayanya rokok. Itu sudah ya Pak Fahmi. Tapi karena ini rapotnya juga lama jadi ini masih. Monggo. Nek nurut panjenengan opo anak-anak Bu diberi kegiatan ini lho Bu. Monggo jenengan usul. Mungkin iya ada program-programnya, nanti itu diperbaiki di programnya mungkin. Satu-satu mawon Ibu. Karena ini masih pertama. Maunya belajar kalau ada tugas, kalau nggak ada tugas nggak mau, itu juga ya. Monggo. Atau anakku wis seru gak sinau kurang Bu, kasih pelajaran tambahan yang lain, beri tugas yang lain ya, nggak apa-apa, nanti dimasukkan di program perbaikannya. Toleransi dan kesetaraan peserta didik ini tentang inklusi. Nih, sampun sudah Bu, nggih. Guru kita berikan nih iklim kebinekaan, Mbak Min. Iklim kebinekaan yaitu toleransi dan kesetaraan peserta didik terutama dalam inklusi. Nah, di sini kita memang kemampuan Bapak Ibu guru di sini memang terbatas. Jadi kalau memang perlu ada perbaikan, menurut jenengan
alhamdulillah membuat capek juga kepada Bapak Ibu guru, dan mungkin kedepannya kita ya Bapak Ibu guru kemarin itu kedepannya malahan mungkin gak usah lapor ke sana karena kita malah direpotin juga Bu. Jadi anak yang di sekolah itu Bapak Ibu guru tambah juga terlibat langsung dengan sana, itu kan membutuhkan waktu tersendiri juga. Nah ketika kita angan-angan kita sudah tahu, ya udah kita tangani sendiri kan rencananya, tapi nggak tahu nanti tuh. Mungkin ada usulan untuk yang inklusi itu jadi mungkin pelayanan kami yang kurang terhadap anak yang inklusi. Inklusi itu tidak hanya anak yang kurang dalam pembelajaran, tapi di sini kemarin ada yang seperti Ariski itu juga yang sakit, kita bantu. Terus ada yang tidak masuk sekolah karena sesuatu, gondongan ya. Nah itu kan juga bermasalah juga, termasuk itu juga kita layani. Jadi di situ siapapun yang di sini tidak memandang latar belakangnya seperti apa, kalau apapun yang kita dibutuhkan, insya Allah kita layani dengan sepenuh hati. Ya. Nah, ini ditemukan dari anak-anak itu ada laporan mengalami perundungan. Kami sudah ada sempat anak merasa ada perundungan, tapi kita sudah melakukan sosialisasi apa toh bedanya perundungan sama kekerasan. Tapi bukan perundungan. Perundungan itu apabila yang besar terhadap anak kecil, anaknya tidak berani membalas, dan itu dilakukan berulang kali tanpa sebab. Jadi memang sengaja membuli, alah cak cilik tak cemes. Nah, setiap hari datang sekolah, ting ya, itu sudah membuli. Atau setiap kali ke sekolah suale jebol, suale jebol. Nah, setiap hari itu juga perundungan. Nah, di sini untuk mengantisipasi atau meningkatkan pelayanan agar di sini tidak ada perundungan, monggo jenengan usul kegiatannya kira-kira apa yang perlu dilakukan atau perlu kami lakukan untuk mengatasi ini, monggo ya, agar tidak ada lagi perundungan. Kemarin itu anak-anak bertengkar di medsos ya Pak Mil. Anak-anak itu bertengkar lewat medsos, jadi sekolah nggak ngerti. Tiba-tiba anak untuk apa ini bisa dimasukkan dalam program, kira-kira perbaikannya apa, minta bantuan murid, monggo untuk bernalar kritis. Kita itu lemah di karakter itu bernalar kritis. Jadi monggo Bapak Ibu guru berinteraksi dengan wali murid, kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan. 1 kilo. Nah kalau dia kritis misalkan beli gula di Adam gitu ya, terus Adam ternyata tutup. Kalau anak kritis itu kan dia akan mencari tempat lain. Tapi kalau anaknya nggak kritis, ya udah beli gula di kono nenek ulang lagi. Yuk terus ibunya datang perintah beli di sana tutup, kembali lagi, itu kurang juga tidak kritis. Itu termasuk salah satunya gitu, salah satu. Atau yang lain ada temannya jatuh, ya dan itu juga bernalar kritis juga. Itu saya tolong. Jadi empati di dalam nalar kritis itu juga tumbuh empati nanti juga itu. Jadi berpikir mungkin dari Bapak Ibu guru iya kan yang lebih mudah mungkin ada yang lebih mudah untuk menjelaskan. Monggo bisa dibantu bernalar kritis. Di sini peningkatan kompetensi BPK dan kemudian mendukung sikap sikap refleksi. Ini tahap identifikasi tadi sudah semuanya. Oke, kita sekarang masuk akan masalahnya saja. Apa tuh refleksi itu? Nah,
ada layanan yang harus diprioritaskan atau langsung. Nah, tulis. Terus monggo ini ada berapa kelompok? 4 kelompok. Apa ada yang di pintu satu biar bisa saling melihat dulu. Yang satu di pintu kelompok yang sini pun dekat betul. Yang kelompok 2 nggih, kelompok 2 di sini. Yang kelompok ini 3 di sini, kelompok 4 di sini biar bisa dilihat temannya. Oke, monggo. Iya. Iya, enggak, ini ditempel dulu. Ini ditempel dulu. Ya, belum refleksian. Iya. Iya, di sini. Nah, lihat. Iya. Nah. Ya, monggo langsung ditempel. Dek mana di sini ya Bu? Biar nggak tengok biar nggak rusak. Sini, monggo Bu. Nggih. 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 Oh, betul kelep. Pengen tangan. Di anu nih malih, dikeleti malih. Nggih, sakniki monggo jenengan inceng nek kancane. Inceng iki kedap mawon, inceng nek kancane jenengan kan kelompoke. Monggo kelompok 1 saya beri waktu 1 menit 2 menit tiap kelompok. Sekarang kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 1. Nggih, monggo. Saya beri waktu 2 menit dari sekarang, Tet. Iya. Kelompok 4 yang belakang Bu Anu sini ningali mriki. Nggih, menjadi kelompok 1. Nah, nggih. 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 Gerang 15 detik. Nggih. Nggih, mau saya coba ampun, monggo sing kosong Duti. Jenengan pindah, monggo pindah yang anu dari tadi nek pun pindah nggih mboten napa-napa diwasili. Usulan dari teman-teman itu monggo diwas bersama sumber. Nah, Mbak Indah minta tolong sampean kalau sudah sampean ketik nih tadi usulan itu nanti kita pendektawan kita langsung refleksi menilai ya, kita menilai di angka aja modifikasi ngetik kelamaan ya. Nah jadi monggo ini kelompok 4 ya. Nggih. Tulis skor. Nggih, pada tulisan tadi kan ada yang sudah sampai tulis itu di belakangnya nanti langsung skor, misal dijajar-jajar aja angkanya nggih. Mulai dari pertama itu skor ini kalau dampak. Jadi yang paling besar itu skornya 3, dampaknya sedang itu skor 2, berdampak atau beri skor 1, kemudian tidak berdampak beri skor 0. Nah, sedangkan skor ini tidak usah karena ini berdasarkan rapor, okay? Ini yang saya butuhkan dari panjenengan saat ini
jenengan pilih tadi area perbaikan sesuai aspek dampak terhadap peserta didik, kira-kira skornya berapa? Jadi perbaikan sampean itu kira-kira engko betul-betul berdampak apa yo ora patek berdampak? Nggih. Tuh ya, dampak. Sekarang dampaknya dulu. Sampean ambil aja apa semuanya ya. Terus sampean nilai dampaknya berapa dulu. Kalau yang ini mana tadi keliru. Nah, ini tentang urgensi ya. Untuk area perbaikan sesuai aspek membutuhkan perubahan segera. Jika urgen beri skor 3, cukup urgen beri skor 2, kurang urgen beri skor 1, atau tidak urgen beri skor 0. Gimana melihat urgensi? Kita bisa melihat ini gini. Jika itu di posisi ini, itu sangat urgen. Kalau di posisi ini kita tinggalkan dulu. Jadi usaha upayanya kira-kira sampai bisa yang jenengan rencanakan tadi, kira-kira itu butuh upaya besar apa upaya kecil? Butuhnya upaya itu tidak hanya biaya tenaga juga. Nah, upayanya besar tapi dampaknya kecil. Nah, itu di sini itu berarti nggak pakai urgen. Yang paling urgen itu di sini, yaitu jika upayanya kecil tapi dampaknya besar di sini. Yang di sini sedang, di sini juga sedang. Ya. Ini bisa. Jadi nanti urgensi ini 3, ini 2, ya, ini 1 atau 0. Ini bisa 1, bisa 2. Kalau di sini posisinya di sini, ya, di sini, berarti upayanya besar di sini, tapi dampaknya nggak terlalu besar di sini. Misalkan di titik ini. Jadi bisa melihat. Jadi kalau di sini ini bisa 1 atau 2, 1 atau 2. Kalau di sini ini 3, kalau di sini 0. Jadi wes iki ra sido. Iya, nggak usah jadi program. Tapi kira-kira yang jenengan tulis itu kemungkinan kok di sini toh 3 kuwabe. Enggak apa-apa. Memang ya berarti Bapak Ibu guru sesuk ya tak jak iki lho, jalukane wali murid. Gitu. Ya. Karena kita pengen menjadikan sekolah ini adalah sekolah yang dicita-citakan, ya. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu jadi memang kemarin itu kalau ambil 1 kok kurang, kalau ambil 1 jadi tetap itu ternyata harus di apa namanya Bu diganti. Kalau di artikel dia namanya apa Bu? Iya, dispesifikasikan. Jadi tidak hanya profil pelajar Pancasila, harus spesifikasi yang apa? Nonton nggih divisinya. Nggih. Saya juga itu kurang pas, mungkin nanti ada perbaikan. Jadi kita visi
misinya banyak ya, visinya itu. Jadi programnya jenengan perbaikan tadi ya, area perbaikan tadi itu nilainya kira-kira like dihubungin dengan visi itu daya dukungnya mendukung apa tidak. Kalau sangat mendukung itu 3, jika cukup mendukung 2, kurang mendukung 1. Nek sama sekali nggak mendukung, ya kadung tak tulis kok nggak ada di programnya, nggak mungkin lah jenengan, karena visi kita sangat global. Profil pelajar Pancasila itu ya sempurna, jadi semua bisa. Kemudian implementasi kita turunkan dari rekomendasi rapor yang ini sudah ada, nanti ditambah lagi. Juga benahi diimplementasi. Nanti juga kegiatan yang telah kami lakukan mungkin ada yang kurang, kita benahi, kita tulis dibenahi di penjelasan implementasi kegiatan ini, kita benahi gitu ya. Terus juga di rencana, benahi rencana di sini ini masih menyesuaikan dengan rapor pendidikan ditambah usulan panjenengan ya. Ini secara di rencananya itu secara global. Nanti setelah ini saya turunkan menjadi benahi implementasi. Implementasi itu pelaksanaan Bu, karena belum melaksanakan ya ini. Tapi kami jelaskan nanti di rencana itu benahi implementasi itu yang akan kami lakukan itu seperti apa, itu dijelaskan di situ. Nanti baru pertemuan yang akan datang kita lanjutkan untuk menghitung sarprasnya ya, dukungan sarprasnya dan dananya. Nah, di sini kan ada membutuhkan dana. Dana ada ya apa tidak? Ya, ada dana. Oke, pendidik mempelajari metode pembelajaran interaktif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. Perlu dana apa tidak? Kalau kita belajarnya dari PMM, dari ada dana, tapi bisa juga tidak. Ini ada dana, perlu dana? Ya. Jadi kita jelaskan kebutuhan dananya. Ya, butuh dana? Ya. Filenya hilang. Ini sebenarnya sudah selesai. Kemudian implementasi kita turunkan dari rekomendasi rapor yang ini sudah ada, nanti ditambah lagi. Juga benahi diimplementasi. Nanti juga kegiatan yang telah kami lakukan mungkin ada yang kurang, kita benahi, kita tulis dibenahi di penjelasan implementasi kegiatan ini, kita benahi gitu ya. Terus juga di rencana, benahi rencana di sini ini masih menyesuaikan dengan rapor pendidikan ditambah usulan panjenengan ya. Ini secara di rencananya itu secara global. Nanti setelah ini saya turunkan menjadi benahi implementasi. Implementasi itu pelaksanaan Bu, karena belum melaksanakan ya ini. Tapi kami jelaskan nanti di rencana itu benahi implementasi itu yang akan kami lakukan itu seperti apa, itu dijelaskan di situ. Nanti baru pertemuan yang akan datang kita lanjutkan untuk menghitung sarprasnya ya, dukungan sarprasnya dan dananya. Nah, di sini kan ada membutuhkan dana. Dana ada ya apa tidak? Ya, ada dana. Oke, pendidik mempelajari metode pembelajaran interaktif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. Perlu dana apa tidak? Kalau kita belajarnya dari PMM, dari ada dana, tapi bisa juga tidak. Ini ada dana, perlu dana? Ya.
Jadi kita jelaskan kebutuhan dananya. Butuh dana, ya filenya hilang. Ini sebenarnya sudah selesai. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mengusulkan kegiatan ini seperti apa, atau umpan balik dari panjenengan secara langsung tanpa tertulis, monggo. Saya ingin ini di akhir ini kita refleksi kegiatan. Kalau tadi refleksi perencanaan, sekarang refleksi dan umpan balik dari panjenengan. Monggo yang kerso langsung memberikan umpan balik, monggo kula aturi. Mungkin ya Bu, sesuknya dikemas nggak ngene iki Bu, sesuknya nek rapat ngene iki ning kono lho Bu, monggo. Iya, nggak harus di sekolah ini tadi karena kita masih ya, kita lagi sekolah ini coba nih ngene iki nang ngendi dadas apa nek kepiye loji ya. Kan ya lumayan, nggih. Iya, monggo. Nggih, monggo yang memberi umpan balik, monggo. Lah gambar masa enggak ada dari Bapak Ibu guru, monggo. Terima kasih. Tadi namanya Sally harus dipanasi dulu, Bu. Kan kalau ada pemanasan gini mungkin nanti beliaunya mau ya. Terima kasih. Menurut saya kegiatan hari ini itu luar biasa ya. Jadi saya pribadi sebagai guru itu jadi tahu ibu-ibu ini inginnya bagaimana, apa yang dirasakan beliau-beliau, putra-putrinya itu bagaimana ketika di rumah, apa yang disampaikan tentang sekolah ke beliau. Terus ketika beliau ingin, sekolah ini baiknya begini loh Bu, kemudian ini sudah bagus, mungkin kurangnya ini. Jadi dengan kegiatan seperti ini saya pribadi ya, saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dari sekolah. Mungkin itu kali ya. Terima kasih. Terima kasih, monggo dari wali murid ya, pun dipanasi Bu Arum. Iya, monggo. Monggo Bu. Iya, monggo. Pun. Tertulis mawon nggih, sambil mendengarkan dari Tugim kita Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kholidatul dan juga Bapak Ibu guru di SDN 3 Ngedok, yang kami hormati pula ibu-ibu paguyuban dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang hari ini menyempatkan hadir di kegiatan aksi nyata yang dilakukan oleh Bu Kholid di SDN 3 Ngedok. Marilah senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, sehingga dapat melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik dan dengan sukses. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia dan di akhirat nanti. Ibu-ibu paguyuban dan juga keluarga besar SDN 3 Ngedok yang sudah melaksanakan
melaksanakan acara hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi luar biasa sekali hari ini panjenengan semuanya mengikuti dengan antusias, dengan sungguh-sungguh, tapi santai gitu. Ya, yang kedua, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, mungkin bisa dijawab secara spontan ya. Pertanyaannya nggak sulit ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan ini? Apakah perasaan blunder, senang atau bangga atau gimana? Ya luar biasa, senang ya berarti ya, senang, tapi menambah pengalaman. Berarti tadi refleksinya yaitu menambah pengalaman. Ya saya tadi juga perhatikan dulu, ternyata WJ sekali, ternyata senang juga belajar. Dengan hari ini merasakan, yang mungkin dulu nggak pernah merasakan bijak belajar. Ternyata orang belajar ini anakku berarti ya seperti ini. Tadi ketika dengan ditanya, ayo refleksi, ternyata malu-malu, penjaringan malu-malu. Apalagi anak-anak jadi bisa merasakan, ternyata belajar seperti ini. Ya. Belum pernah Bapak Ibu, belum tahu, masih kaget ya. Ternyata menyenangkan. Dan menyenangkannya ternyata apabila kita itu ketika tadi Bu Kolin ngomong sendiri itu kan kelihatan tegang, dia ketap-ketip. Ada yang mungkin gak paham, kelihatan serius tapi di sini pikirannya mama jangan aku takut korong ya. Bapak emang tak cepat makan siang korong. Itu ketika tadi Bu Kolin ngomong di depan. Tapi ketika diskusi bisa lihat kok enjoy, fokus gitu loh. Mau mikir kok ya kira-kira yang untuk sekolah biar bagus itu apa? Fokus. Nah, itu ternyata itu Bapak Ibu gunanya diskusi kerjasama. Nanti makanya kalau tadi ada usulan ternyata di saya lihat tadi di usulan tadi kerja kelompok. Berarti benar-benar berarti anak-anak diajak kerja kelompok. Lebih banyak diajak kerja kelompok ternyata lebih menyenangkan. Karena banyak yang mikir, lebih enjoy, tadi malah tertawa-tawa, enggak apa, nanti anak-anak seperti itu. Kalau diterangin gurunya memang bertutur, tadi keluarga mau mengenai dilanan diri, mungkin pikiran itu tinggi, tapi begitu dijak diskusi, fokus dengan diskusinya. Terus juga guyon-guyon barang mati kan kalau dengan temannya sendiri. Ya itu luar biasa sekali. Jadi itu pengalaman. Jadi itu luar biasa sekali. Bu Kolin juga sudah sangat bagus sekali dalam membawa bagaimana Bapak Ibu itu akhirnya ikut apa yang dimaui oleh sekolah. Dan panjenengan juga sekarang sudah tahu, oh ternyata sekolahnya ini toh. Butuh sekolah seperti ini toh. Kalau dulu cuek-cuek saja. Terus beres pokoknya anakku tak terne baru memulai, aku juga mikir apa-apa. Lah nek PR diwarai ngono tok wis gak ngerti apa sih yang terjadi di sekolah. Dengan adanya hari ini panjenengan ngerti. Nah, inilah gunanya Bapak Ibu. Mengapa pemerintah sekarang ini sangat menekankan adanya pemahaman atau pelaksanaan implementasi trilogi pendidikan. Artinya pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab guru, bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Nah ini tadi salah satunya adalah dengan jadi tahu, oh ternyata sekolah itu seperti itu toh. Anak-anakku ternyata belum mengerti tentang masalah rokok, belum mengerti masalah narkoba. Maka kami akan memberi, tadi ada usul-usulan bulan kan, ada yang diberi pelajaran tentang narkoba dan sebagainya. Jangan jadi tahu. Jangan sendiri juga akan paham di rumah, nanti juga akan merasa apa? Senang, bangga dan merasa tego. Bisa saya tego dikolahkan di sini. Ternyata di sana itu ada program ini saya ngerti. Lah mengapa mengerti? Karena penjenengan diajak ngomong. Nah ini gunanya. Dan nanti makanya program sekolah ini nanti jika dilanjutkan nanti sudah dijalankan itu nanti kalau terjadi ada kesuksesan, ada kekurangan
ada apa-apa yang di dalamnya itu kekurangan dan kesuksesan dan sebagainya adalah milik kita bersama. Tidak ada yang menyalahkan. Penjenengan nggak menyalahkan sekolah. Sekolah piye to iki? Gurune ora iso mulang, anakku kok baru ngerti tentang narkoba, misalnya seperti itu. Tidak ada seperti itu. Karena penjenengan ikut merancang programnya sekolah ini loh. Ayo kita laksanakan bersama-sama. Kalau nanti ada keberhasilan, itu adalah keberhasilan kita bersama. Kita nikmati bersama. Kalau ada kegagalan, kurang, mari kita benahi bersama. Bukan ngomongnya ngomong di sekolah, itu piye to sekolah piye to, bukan. Tapi menjenengan cari solusi. Kenapa ya kok ini gagal? Kenapa kok SDN 3 ini kok ternyata setelah diberi ini kok kurang yo? Nah itu kita refleksi tadi, kita evaluasi. Penjenengan nanti memberi saran. Oh mungkin kurang ini loh. Nanti seperti itu. Bukan guru ngomong, guru mencaci-caci tapi nggak ngerti. Tapi yang dengan adanya penjenengan tadi ada programnya, penjenengan nanti kalau ada kegagalan atau kesuksesan, tanggung jawab bersama, kita nikmati bersama. Kalau ada kegagalan nanti kita hitung bersama lagi. Ini kemarin kok gagal gimana yo? Wah yuk kita pecahkan bersama. Misalnya tadi di situ menjenengan misalnya ada program tari misalnya biar anak-anak itu lebih senang, lebih bakatnya termotivasi, biar bakatnya tersalurkan. Terus ternyata sekolah nggak bisa melaksanakan itu. Nah itu menjenengan jangan mencaci, jangan hanya mencaci tok, tapi tanya kenapa ya kok nggak bisa terlaksana, bagaimana Bu Kolit ini? Apakah memang bagaimana? Nah, nanti di sekolah akan memberi apa? Oh ini begini loh, guru-guru itu nggak ada yang bisa nari. Sementara kami mau menganggarkan di BOS nggak bisa, makanya ekstra tari nggak bisa terlaksana. Lah, jadi tahu lah. Wes terus petung, loh kita yang pengen anaknya pinter nari. Sekolah nggak gue uang, guru-gurunya ya juga tidak ada kompetensi untuk menari. Kalau diwarai tari malah bubrah nanti. Makanya bagaimana yo? Ayo bareng-bareng wali murid yang iya kerjasama seperti ini tadi. Ayo kumpul-kumpul piye carane ini biar anak-anak ben iso tari. Wis dengan pikir dhewe. Ayo diwangi sekolah. Nah itu loh gunanya itu Bapak Ibu ya. Jadi inilah hari ini penjenengan bisa mengambil hikmahnya ya. Tadi banyak pelajaran yang kita peroleh. Ternyata sekolah itu prosesnya seperti itu. Jadi kalau dulu itu mungkin jenengan hanya diam saja, sekarang sudah tahu. Kalau sudah tahu berarti nanti akan mendukung. Jenengan tadi juga bebas kan, misalnya ingin di situ diberi kebebasan mau usul apa kan terserah. Nah itu kan sudah usulan penjenengan, ya kan? Kalau nanti kita laksanakan berarti mari kita bersama-sama kita laksanakan juga. Jadi sudah tahu. Karena penjenengan yang merancang, penjenengan sendiri yang mengusulkan, sekolah nanti direspon sekolah mana yang bisa dilakukan. Nanti kalau terjadi apa-apa kebersamaan dan kalau jadi bagus, mari kita nikmati bersama. Kalau mungkin ada kegagalan, nanti mari kita pecahkan bersama. Jadi intinya begini Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang mungkin kurang pas, kalau wis pas biasanya semua menengah wis bene mau menengah, tapi lek kurang pas buang cukup wis dan ngomongin kono. Nah itu nanti berarti nggak pas. Wong kuwi tinggi putrane jenengan dhewe iki kurang pas wis aku tak ngomongin ning gone kono, tak laporne dinas pendidikan kalau guru kae lho ora iso mulang. Lho. Engko sing elek sapa? Jenengan ikut elek ora? Lah, jenengan malah oh berarti putrane jenengan kok yo mungkin kurang begini lah, malah kena jenengan dhewe. Lah, monggo itu nanti dibicarakan di sekolah. Kalau ada yang kurang sesuatu di sekolah, dibicarakan di sekolah, diomong di sekolah. Karena yang ngerti di sekolah. Lah sing memutuskan, sing memberi solusi ya sekolah. Lek jenengan lapor kemana-mana malah nggak jadi solusi, itu nanti malah dawa, kuwabe malah ngerti. Lah putrane jenengan sekolah ning kono salahe mangkane lho. Kan disalalane malahan. Kena kan jenengan nanti malahan. Lah makanya kalau ada apa-apa, apapun permasalahan anak ketika dari sekolah, monggo dipecahkan di sekolah dulu. Nanti Bu Kolit memecahkan dengan teman-teman guru. Kalau tidak bisa dipecahkan teman-teman guru, nanti baru Bu Kolit yang
konsultasi ke dinas, jadi bukan langsung ke jenengan. Jadi bisa, kalau bisa permasalahan sudah selesai di sekolah sudah, tidak ada sing tahu. Lah kalau masalah prestasi silahkan. Iki lho gedung 3 lho literasinya bagus. Neng sotmes jenengan nggone apa status jenengan. Wah di gedung 3 itu literasinya terbagus. Jenengan dikeluarkan silahkan itu. Monggo. Jenengan nanti yang bangga, dia sekolah itu pun di putrane gedung 3. Gedung 3 bagus ya, literasinya dapat 100 loh. Hari tahun kemarin numerasinya lah. Kan yang sing dapat nama siapa? Putra jenengan kan dapat nama juga kan? Nah seperti itu. Jadi kalau ada yang kurang baik, tolong disampaikan di sekolah. Nah ada yang baik, silahkan disampaikan di luar. Jadi itu ada loh Bapak Ibu di surat Ad-Duha itu wa amma bini amati rabbika fahadits. Itu artinya apa? Kalau kita punya kebahagiaan, mari kita sebarluaskan. Kita sebarluaskan ben melok wong padha seneng. Ade ikut bangga. Tapi lek sing elek ditutup-tutupi kan gitu toh, ada toh, tutupilah aib orang lain, nanti maka Allah akan menutupi aib panjenengan. Kan gitu. Monggo. Lah ini kita laksanakan di sini. Nanti lah ada baiknya silakan Bapak Ibu di medsos silakan diviralkan biar sekolah itu nanti semakin ada peminat yang lain. Lah kalau ada yang jelek kita tutupi, kita tanyakan kepada sekolah solusinya bagaimana. Nah, itu ngaten nggih. Nah itu ngaten nggih Bu Khalid nggih. Jadi monggo nanti ini kegiatan ini sangat bagus. Nanti setelah ini selanjutnya aksi nyatanya lagi adalah jenengan kan merencanakan sekarang nanti dengan Bu Khalid akan dipadukan dengan yang ada di rapot pendidikan. Nanti rencananya apa ya dari usulan penjenengan ini, nanti diadakan kegiatan apa ya, programnya apa ya, nanti yang membutuhkan biaya yang mana ya, yang tidak membutuhkan biaya yang mana ya, yang bisa dibiayai sekolah apa ya, kalau nggak bisa dibiayai sekolah perlu dilaksanakan nggak, kalau tidak bisa dilaksanakan ya sudah, oh ini dilaksanakan saja dengan bantuan dari wali murid monggo. Jadi itu untuk selanjutnya itu ngaten nggih. Ini sangat bagus sekali. Jadi nanti jenengan tahu akhirnya ke sekolah itu, kalau dulu itu masalah ya anaknya ya, sekarang sudah enggak. Programnya sekolah juga disampaikan, kita bicarakan bersama. Artinya biar nanti tanggung jawab sekolah ini bukan tanggung jawab sekolah saja, tapi juga tanggung jawab keluarga dan di rumah, juga di masyarakat. Nanti di masyarakat nanti seperti tadi misalnya penjenengan tadi menyampaikan di medsos tentang keberhasilan sini, masyarakat kan akan tahu. Oh ternyata, oh di sana loh tidak bisa melaksanakan tari misalnya. Ayo mungkin di masyarakat mungkin ada yang tergerak. Ayo kita bantu misalnya di SD 3 Gedok, bisa seperti itu mungkin saja kan ada apa pengusaha atau apa yang merasa tersentuh karena di sini anak-anaknya bagus, akhirnya ingin membantu lah, kan mungkin saja masyarakat itu gunanya seperti itu. Ngaten nggih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ibu karena bapaknya tidak ada. Ini agak keluar dari ini agenda ini, yaitu tentang masalah gratifikasi nggih Bu. Saya ingatkan ini karena waktunya Hari Guru nggih Bu, biasanya monggo kalau mau memberi hadiah kepada guru bareng, tapi hati-hati jangan sampai menyebabkan iri yang lain atau dijegleh-jeglehnya, diketok-ketoknya, ataupun atas nama pribadi untuk guru pribadi dengan jelas. Itu yang tidak diperkenankan. Bisa jadi kalau ada yang melaporkan itu bisa jadi gratifikasi. Lah apa boleh Bu memberi hadiah? Boleh, asalkan itu bisa digunakan bersama-sama. Misalkan Bu Arum jenengan paringi hadiah tas, nah koncone lho gak enek sing entuk, dan itu dan anakku sok munggah, nah itu masuk gratifikasi. Tapi kalau hanya
kemarin itu sarannya itu misalkan hadiahnya puisi, monggo. Hadiah kan hadiah bunga, terus bunga, anak-anak membuat puisi itu lebih bermakna untuk gurunya. Kalau barang-barang, yo memang berarti juga untuk kenang-kenangan, tapi itu takutnya nanti kena gratifikasi. Sekarang hati-hati, Bu, boleh yang misalkan kenduren, kenduren bareng-bareng satu kelas karo bocah-bocah sama gurune sama wali murid, monggo. Tapi misalkan kelas 1 kenduren, kelas 2 mboten, ngono kaya penak. Lek bisa jangan sampai jor-joran. Ya, lek bisa malah sareng-sareng sayuk kelas 1 sampai kelas 6 kenduren bareng digawe kabeh. Jadi kepala sekolah yo komanan ora nyakot driji. Enggak Bu, itu biasanya itu saya masih 1 kali loh Bu, enggak dapat karena saya juga guru bertahun-tahun dapat ya. Baru itu oh gini ya rasanya jadi kepala sekolah ketika pantas ada meme ya, itu karena banyak yang pulang bawa hadiah, bawa tas, bawa jajan, bawa terus kepala sekolah sama guru olahraga dan guru agama bagian gini, nggak dapat, nggak punya murid ya. Nah, masih syukur kemarin ada yang manggil, Bu sini kenduri sareng-sareng. Nah, itu ada yang kelasnya kenduren, ada yang tidak, murid yang lain inceng-inceng. Nah, kan jumesak nih. Kalau bisa memang kalau pengen syukuran memberi apresiasi kepada bu guru, monggo lek saged niku dipadani, jadi nggak ada iren-irenan, terus nggak ada prioritas. Nanti anaknya didadekne ranking siji. Nah, untuk anaknya lek lomba dielokne terus mergo ya istilahnya nyogok ya. Nyogok. Tapi kalau puisi monggo. Jadi hati-hati nggih, sekarang zamannya gratifikasi sama zamannya money politik. Kemarin hati-hati Bu, terutama money politik tidak hanya yang memberi yang kena sanksi, tapi juga yang menerima. Sudah masuk undang-undang. Hati-hati. Saya netral nggih Bu, kita PNS netral, tapi kemarin diingatkan kita harus hati-hati karena yang memberi maupun yang menerima money politik juga kena sanksi, termasuk gratifikasi di sekolah itu dari nanti masuk pungutan liar, takutnya masuk pungutan liar. Mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan usulan panjenengan ini nanti menjadi berkah kita semua dan menjadi amal kita semua, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang betul-betul menjadi mewujudkan insan yang mulia, anak-anak yang mulia, baik hatinya, mulia sikap setiap harinya, dan mulia di hadapan manusia maupun mulia di hadapan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.